Apa tadi? Pengayaan hadisnya. Karena tidak melandasi daripada hadis. Argumentasi hadis itu harus lebih kuat. Karena dasar pengambilan daripada hukum, yaitu apa? Al-mustanbat, hukum itu dari hadis dan Al-Quran. Nah, kalau kita tidak melihat kepada konteks hadisnya tadi, sehingga apa yang terjadi? Masalah riwayat tadi, masalah sanad, masalah matannya pun begitu. Yang harus apa? Yang harus kita melihat secara apa? Secara konteksnya tadi. Apakah ini para muhaddisin ini orang-orang yang mu'tabar, dianggap riwayatnya di dalam meriwayatkan hadis tersebut sehingga apa? Menjadi matang hukumnya dari hadis tersebut atau tidak? Ini kan perlu namanya untuk kita kaji. Memang modalnya gede, saudara-saudara. Ya, kalau ente mau beli Jarh wa Ta'dil, kumpulin deh. Ya, pasti Robicon tuh dapat ente beli tuh. Percaya? Cuman di rumah ente itu kitab mulu, nggak tahu kapan habisnya untuk kita baca ya. Ustaz Sufyan. Jadi kita nggak keburu beli KPR kalau buat beli kitab. Ini sangat luar biasa. Karena apa? Said Abdul Aziz bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, ketika saya membaca kitab Fathul Mughith, ya, fi ulumil mustalah hadis itu dibilang, ente katanya Ahmad kalau dikasih umur 1000 tahun lagi, ente membaca kitab rijal hadis nggak bakal habis. Bilang, bagaimana sih? Nah iya, coba katanya beli kitab rijal hadis semua, ente kumpulin baca. Satu ini kan belum tentu bisa kita baca dalam seminggu. Kalau kita punya 1000, ya, taruhlah 1 bulan dah. Ya, namanya rijal hadis kan bukan kita baca Al-Quran. Pakai apa, Pak? Ya, logika kita harus bekerja kan gitu ya. Pemahaman kita. Sebulan deh. Nah, kalau 1000 bulan, 80 tahun. Ya keburu habis, emang bener. Nggak bakalan habis. Dan itu berjilid-jilid kitabnya. Alhamdulillah, ada kitab-kitab yang bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai untuk membedakan ya analis-analis para ahli al-jarh wa ta'dil itu sekarang banyak yang simpel-simpel ya, jadi nggak terlalu ribet kita gitu. Apalagi udah banyak PDF-nya ya, modal 10 giga udah cukup. Cuman kan banyak nggak jamin bahwa kitab itu original ya. Ya, banyak tahrifnya. Ustaz Sufyan Tsauri tahu dah tuh ya. Yang tahrif siapa kan gitu ya. Ini ribet emang kalau udah masuk masa tahrif mentahrif itu. Ini korban tahrif tuh, Ustaz Sufyan Tsauri itu korban tahrif dia tuh. korban tahrif. Mantan. Sehingga apa? Dikatakan wala yasihhu isnaduhu. Ada hadis yang lain, sanad yang lain dari hadis Abu Hurairah, tapi sanadnya enggak sahih. Berarti kalau sanadnya enggak sahih itu tidak bisa kita jadikan sebagai argumentasinya di dalam pengambilan hukum. Nah, ini kan perlu. Bagaimana Anda mengatakan hadis ini enggak sahih sanadnya? Jelasin sama saya dong. Kan gitu ya. Nah, dijelaskanlah oleh Abu Hurairah tentang mana sih hadis yang tidak sahih sanadnya, kenapa kok nggak jadi sahih? Wa qad ruwiya an Abi Darda. Nah, ini dijelaskan bahwa hadis itu juga diriwayatkan dari Abi Darda wa Tsauban wa Fudalah ibni Ubaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Dia muntah, lalu apa? Dia buka puasa. Artinya dibatalkan puasanya. Aftara itu dibatalkan puasanya. Bertolak nggak dengan hadis yang pertama? Bertolak kan? Nah, makanya di sinilah terjadi perbedaan di antara pemahaman hadis yang pertama dengan hadis yang kedua. Di sini ilatnya.
Di samping apa? Ada rawi yang bernama Hisham ibn Hasan. Itu juga menjadi perdebatan di kalangan para ulama al-jarh wa ta'dil. Karena apa? Penilaian nggak mutlak oleh Imam Bukhari. Ternyata Imam Daruqutni, Imam Al-Hakim, ini a'immah ini, dia mengatakan, lu nggak ada masalah. Oh, dia thiqah. Imam Bukhari mengambil pendapatnya juga dari apa? Dari Ishaq ibn Rahawai. Yang meriwayatkan ini ada masalah. Karena adanya waham tadi. Ada kekeliruan di dalam penyampaian riwayat. Yang lain mengatakan enggak masalah itu. Berarti apa? Muttafaq apa ghair muttafaq? Ghair muttafaq. Kalau itu diperdebatkan, masih bisa untuk dijadikan sebagai apa? Landasan riwayatnya si Hisham ibn Hasan. Kecuali udah mujma' nih. Nah, atau apa? Mayoritas dari kalangan para ulama al-jarh wa ta'dil minal mutaqaddimin ya, bukan minal mutaakhirin. Kalau mutaakhirin udah kita nggak anggap deh. Ya, kita nggak perlu apa namanya denger. Karena ujung-ujungnya dia juga ngambil dari yang lain juga gitu. Cuman dia ngambil apa? Inisiatif aja sendiri. Tapi bukan apa? Bukan dengan apa? Pengambilan hukum itu secara aklamasi atau orang dia merujuk kepada orang-orang yang punya kompeten. Ya kalau Ali Al-Madini sih ala kulli hal ya. Kita boleh apa namanya mengadopsi pendapat dia. Nah, kemudian apa tadi? Kalau di dalam hadis yang kedua nih, ya, dari Abi Darda, Thauban, Fudail bin Ubaid mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad SAW dia muntah lalu dia membatalkan puasanya. Wa inna ma'na hadza, dan sesungguhnya yang diartikan daripada hadisnya Rasulullah SAW qa'a fa'aftar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana sha'iman mutatawwi'an. Nah, beda kan? Tadi nggak dijelasin itu. Nggak jelasin. Yang kedua baru ditafsirkan. Kenapa kok Rasulullah yang pertama dia batal tapi dia nggak muntah tapi dia nggak membatalkan? Kenapa kok di riwayat yang lain dia muntah tapi dibatalkan? Ada apa? Bingung kan kita? Karena hadis itu nggak dijelaskan nih puasanya puasa Ramadan apa puasa apa? Apa puasa sunnah? Ya inilah ulama itu sampai gitu ya, apa nyampe berpikir seperti itu. Yang sebelumnya kan biasa-biasa aja. Oh sama hadisnya sama dua. Ketika terjadi mukhalafah di antara dua riwayat ini, aneh. Ini pasti apa? Memerlukan yang namanya tafsir. Penafsiran nih. Ya. Kayak apa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kan kayak begitulah ya. Kan perlu memerlukan penafsiran namanya. Apa kita telan mentah-mentah itu hadis? Apa ayat itu kan nggak mungkin. Baik dari peninjauan dari sisi bahasanya. Ya. Sehingga orang itu nggak bisa dia itu melakukan semacam satu pendapat ya atas dasar hanya beberapa konteks dari apa namanya sumber. Anda harus melihat kepada sumber secara mantiki dari bahasa. Lalu keterangan hadis, apakah hadis itu ada hadis yang menjelaskan masalah tersebut atau tidak? Kalau tidak, apakah hadis itu bisa diijma atau tidak? Kan ini apa ya, ngelibet gitu ya. Sehingga Imam Tirmizi menjelaskan bahwa hadis yang kedua ini ya itu memerlukan penafsiran. Ya. Wa innama hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana shaiman mutatawwi'an. Oh, ternyata hadis yang kedua itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melakukan puasanya yang sifatnya memang mutatawwi, yang sunnah. Bukannya yang wajib. Itu. Jadi kalau orang yang puasa sunnah, dia muntah. Ya. Lalu dia apa membatalin puasanya? Enggak apa-apa. Emang kenapa? Ya kan? Karena apa? Yang sunnah kok. Nggak perlu apa? Dipaksa. Dan ingat, Rasulullah SAW bukan tipikal orang yang apa?
yang begitu batal, lalu dia ada kekurangan di dalam ibadah, lalu didiam aja, udah pasrah dah, batalin, nggak gitu ya. Karena faqa'a fadha'ufa, dia muntah mungkin terlalu banyak muntahnya, atau di dalam perjalanan dia puasa dalam keadaan apa, letih badannya, muntah, mungkin lemes. Jadi kan ada alasan tuh ya, faqa'a fadha'ufa. Ketika dia muntah, maka apa? Badannya menjadi lemas. Dha'ufa itu lemah. Fa'aftara li dzalika. Fa'aftara li ajli dzalika. Maka dia batalkan puasanya dengan sebab apa tadi? Li ajli al-qai, dengan sebab dia muntah. Hakaza. Begitulah ya, ruya, diriwayatkan hadis tersebut fi ba'dil hadis mufassalan. Di sebagian hadis itu ya, dengan apa? Dengan ditafsirkan, tidak melihat daripada zahir hadis. Jadi ada yang perlu ditafsirkan. Nah, makanya ini yang harus apa? Yang harus kita tuh banyak mengambil, membaca hadis-hadis yang kita anggap ini kok ada apa? Ada riwayat yang sifatnya mukhalafah dari satu sumber. Ada apa? Gitu. Ya. Oh, ternyata riwayat yang kedua itu ya, hadis yang sifatnya tidak bisa kita itu memaknai, mengartikan sesuai dengan zahirnya. Karena nggak mungkin bertabrakan dengan riwayatnya Abu Hurairah. Ya. Lalu apa? Hakadha ruwiya fi ba'di hadisi mufassaran wal amal inda ahli ilmi. Nah, walaupun hadis tadi dipertentangkan di dalam masalah pemahaman dan juga masalah sanadnya, tidak menjadi surut hadis itu turun dari hasan ke dhaif. Dan ingat tadi banyak para a'imah juga yang menilai hadis itu positif gitulah. Ya. Sehingga wal amal diterapkanlah ya, diberlakukan hadis ini atau di atas dasar hadis ini inda ahlil ilmi, bagi para ulama, baik di kalangan sahabat dan juga para tabi'in. Apa yang diterapkan hukumnya? Ala hadis Abi Hurairah, atas dasar hadisnya Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna shaima, bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa idza zara'ahu al-qai'u, ketika dia apa? Keluar ya, nggak bisa ditahan muntahnya itu, fala qadha'a alaihi, maka tidaklah wajib, menafikan itu ya, baginya untuk mengqadha daripada puasanya. Nggak qadha. Baik tadi ya, dia mau batalin atau dia mau langsung. Kalau seandainya dia tidak sengaja, boleh terus dilakukan. Atau dia batalin puasanya. Kalau puasa sunnah ya, enggak juga dia bayar daripada qadha puasanya. Artinya hadis ini tidak membatalkan puasa, maka dikatakan tidak ada qadha. Wa idza istaqa 'amdan falyaqdi. Kalau seandainya sengaja dia memuntahkan, maka harus diqadha. Kalau yang menyangkut dengan puasa yang wajib. Kalau sudah, ya buktinya Rasulullah tuh nggak terusin puasanya. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri. Nah, orangnya ada di sini. Maka dengan demikian pendapat ini diakomodir oleh siapa? Oleh Sufyan ats-Tsauri. Cuman sayang saudara, Sufyan ats-Tsauri punya mazhab nggak berkembang. Ya, dia sahibu termasuk orang yang memiliki pendapat di dalam masalah hukum, tapi nggak berkembang. Kalah sama Abu Hanifah, karena sama-sama dari Kufah. Ya, yang lebih berkembang adalah Abu Hanifah. Dan juga seperti apa? Ishaq ibn Rahawayh, dia punya pandangan di dalam fikih dari hadis, tapi nggak berkembang juga. Ya. Namun sebagian orang ahli zahiri itu banyak yang merekrut pendapatnya si Sufyan ats-Tsauri. Itu ala muhaddisin begitu.
Dilihat siapa nih yang lebih apa? Yang lebih memiliki kompeten di dalam penilaian hadis, lalu istinbah hukum itu. Kalau seandainya sejalan nama penilaian apa orang tersebut, tapi ini minal mutaqaddim mutaakhirin, nggak ada nih yang ngambil ya pendapatnya Imam Ishaq Ibn Rahawayh dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Wa Syafi'i, dan juga Imam Syafi'i mengatakan nggak batal puasa orang yang muntahnya itu tidak dengan sengaja dan tidak wajib mengqadha. Ya. Wa Ahmad wa Ishaq. Ini Ishaq Ibn Rahawayh. Jadi dia. Jadi ada dua mazhab yang terkenal di kalangan muhaddisin. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga Ishaq Ibn Rahawayh. Dan itu harus dihargai itu di dalam pendapat fikih mereka. Jadi, oh dia nggak punya mazhab, oh jauh mazhab dia mazhab muhaddisin. Jadi bukan apa, bukan berarti dia harus bermazhab gitu ya. Karena apa? Itu kan dia itu apa namanya tabaqah ya, orang yang dianggap apa namanya memiliki ijtihad di dalam pandangan hadis tadi. Dia bukan karena arah dengan apa logika gitu ya, tapi dia lihat daripada hadis. Jadi dulu mazhab banyak, bukan hanya 4 mazhab. Ya. Ini bahagian tentunya dari pendapat-pendapat para muhaddisin yang menilai hadis tersebut bisa dijadikan sebagai argumentasi ketika kita itu puasa, lalu apa muntahnya itu bukan sengaja, maka jangan apa, jangan batalin, terusin aja puasanya. Lalu bagaimana? Diqadha nggak? Ya orang terusin gimana? Kalau seandainya puasa itu sunnah, lalu dia mau batalin, nggak apa-apa. Dia tidak wajib meneruskan dan tidak wajib mengqadha. Kalau puasanya sunnah, illa kecuali puasanya wajib diterusin tanpa dia mengqadha. Artinya apa? Puasanya nggak batal dong. Nah, itu yang kita bisa pahamin. Karena tidak ada apa? Tidak ada qadha, itu mengisbatkan hukum tersebut, puasanya itu tidak batal. Yang sunnah tadi dilanjutin? Boleh dilanjutin. Silakan dilanjutin, silakan saja. Selagi tadi nggak ada efeknya di dalam melanjutkan. Karena Rasulullah mengalami efek ketika dia muntah itu dalam keadaan capek. Lalu fa'aftar.